ya. Nah, di sini juga saya memberikan strategi menjawab soal studi kasus ya. Caranya kenali dahulu tahapan yang ditanya, apakah itu kajian awal, ataukah itu rencana, apakah itu penyiapan, apakah itu pelaksanaan, atau apakah evaluasi. Karena tadi ada 5 pokok ya, ada 5 poin tadi. Ini ya. Untuk penyiapan bahan dan peralatan layanan, ada 4 konsep juga yang harus teman-teman ingat dalam ketika menghadapi soal yang terkait dengan materi pokok, persiapan, penyiapan bahan dan peralatan. Nanti ketika teman-teman mengidentifikasi, oh ini soalnya terkait dengan persiapan, penyiapan bahan dan peralatan. Nah, teman-teman tinggal ingat 4 konsep kunci ini. Yang pertama, ya, ini konsep-konsep kunci yang harus teman-teman pahami sebelum menjawab soal-soal yang terkait dengan penyusunan menuju ke soal. Ya. Yang ketiga, teman-teman sebelum lanjut, bagi teman-teman yang mau mendapatkan soal lengkapnya, teman-teman bisa klik link yang ada di bawah. Itu ada link ID. Nanti teman-teman bisa mendapatkan soal lengkapnya. Ada 200 soal yang sudah kami buat berdasarkan kisi-kisi atau materi pokok yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Sekali lagi, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan surat ini, mengeluarkan pengumuman ini terkait dengan pelaksanaan P3K Sekolah Rakyat. Nah, yang paling menarik yang perlu teman-teman cermati dari surat ini yaitu tentang materi pokok yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Nah, ini merupakan hal dasar yang perlu teman-teman perhatikan untuk bersaing memperebutkan kursi P3K kali ini. Yang paling penting teman-teman lihat dari pengumuman ini jika ingin mengikuti kajian adalah terkait dengan materi pokoknya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat setiap nama jabatan ada materi pokok yang harus teman-teman pelajari. Di sini misalnya contoh penata layanan operasional wali asuh atau wali asrama, ada 5 poin materi pokok yang harus teman-teman pelajari supaya teman-teman terarah dalam belajar. Nah, di sini ada 1, melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. 2, menyusun rencana layanan operasional. 3, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. 4, melaksanakan layanan operasional sesuai kajian. 5, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Nah, memang ini terlihat sangat umum, tetapi kalau teman-teman mau melihat soalnya dengan lengkap, teman-teman bisa nonton video ini secara berkala. Setiap hari nanti akan kita update soal-soalnya. Nah, pengalaman di tahun 2024 ya, saya diinvestigasi oleh inspektorat dari Jakarta karena dituduh banyak memfitnah saya, membocorkan soal-soal asli. Padahal soal-soal yang kami buat itu memang berdasarkan materi pokok, berdasarkan kisi-kisi yang pernah terjadi di ujian-ujian sebelumnya. Tetapi mungkin ada beberapa yang tidak senang dengan kami, dan banyak peserta kami yang lulus, banyak orang-orang yang ikut di grup kami, sangat banyak yang lulus ujian CPNS pada saat itu ya, di tahun 2024, sehingga ada beberapa orang yang melapor, bahkan men-tag akun menteri dan men-tag akun media sosial saya, sehingga saya diinvestigasi oleh inspektorat dengan tuduhan menyebarkan soal-soal asli. Padahal soal-soal asli itu kan sudah dibuat oleh mereka sendiri, diprivasi oleh mereka sendiri, tidak mungkin saya membagikan soal-soal aslinya. Dan hasil investigasinya, saya tidak terbukti membocorkan soal asli. Tetapi kalau toh pun soal-soal yang kami buat itu mirip, ya memang karena kami berdasarkan riset, bukan beberapa kali dari tahun ke tahun membuat soal-soal, sehingga kami tahu pola soal yang seperti apa kan yang keluar, mirip-mirip pola soal seperti apa yang biasa dibuat oleh pembuat soal. Nah, itu semua berasal dari materi pokok ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tidak mau bingung terkait dengan materi pokok ini, teman-teman silakan nonton video ini sampai akhir. Nanti kami bahas satu persatu soalnya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke soal, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu ada 5 pokok layanan operasional tadi ya. Ada 5 tugas layanan operasional tadi sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial ya, terkait dengan layanan operasional. Yang pertama terkait dengan kajian awal. Nah, terkait dengan kajian awal sini, teman-teman harus mengidentifikasi akar masalah layanan operasional ketika nanti menghadapi situasi di lapangan. Kedua, setelah melakukan kajian awal, selanjutnya menyusun rencana layanan operasional. Nah, setelah itu menyiapkan bahan dan peralatan layanan. Ya, setelah itu melakukan layanan sesuai hasil kajian, dan yang terakhir mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Nah, contoh konkretnya pada soal seperti ini. Jadi sebelum masuk ke pembahasan soal, ada 4 konsep kunci yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman dahulukan dalam memilih pilihan jawaban nanti ketika dihadapkan oleh persoalan-persoalan oleh soal ya. Yang pertama,
empati lebih dahulu. Ya, dekati anak secara personal dan tidak menghakimi sebelum menyimpulkan penyebab masalah. Jadi seperti tadi ya, kumpulkan dari kajian awal, mengidentifikasi akar masalahnya seperti apa. Ya, selanjutnya yang kedua, data bukan asumsi. Gunakan observasi langsung, laporan dan keterangan saksi terpisah, hindari gosip yang belum terverifikasi. Yang ketiga, keselamatan jadi prioritas. Yang keempat, jaga kebersihan. Ya. Oh ya, teman-teman, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang mau mendapatkan soal lengkapnya, teman-teman bisa klik link yang ada di bawah. Itu ada link ID, nanti teman-teman bisa mendapatkan soal lengkapnya. Ada 200 soal yang sudah kami buat berdasarkan kisi-kisi atau materi pokok yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Sekali lagi, jangan ada lagi fitnah-fitnah di luar sana bahwa kami mendapatkan bocoran soal. Kalau toh pun soalnya nanti mirip, itu berarti memang kami sudah terbiasa membuat soal-soal seperti ini. Jangan sampai terulang lagi seperti yang saya katakan di sebelumnya. Ada yang memfitnah kami mendapatkan soal bocoran dari pembuat soal. Tidak, ini murni yang kami buat sesuai dengan pengalaman kami membuat soal. Kalau toh pun mirip, berarti memang karena sudah berdasarkan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, ya, seperti itu. Nah, soal nomor 31 yang ada pada soal ini ya. Ini ada 200 soal dan ada satu modul lagi ada 100 soal. Jadi totalnya ada sekitar 200 soal, ya. Langkah pertama yang paling tepat dilakukan wali asuh saat menerima informasi awal bahwa seorang anak tampak murung selama beberapa hari adalah: A. Langsung menegur anak di depan teman-temannya. B. Melakukan pendekatan personal dan observasi untuk menggali penyebab secara empatik. C. Mengabaikan karena dianggap fase sementara. D. Melaporkan langsung ke orang tua tanpa klarifikasi. E. Memberikan sanksi karena dianggap melanggar tata tertib. Ada sebenarnya metode yang bisa teman-teman gunakan ketika menjawab soal, baik itu CPNS maupun P3K, yaitu konsep eliminasi. Konsep eliminasi ini digunakan ketika teman-teman menghadapi pilihan jawaban yang mirip-mirip. Tetapi kalau seperti ini, pilihan jawabannya antara A, B, C, D, dan E itu sudah sangat jauh perbedaannya, jadi mungkin bisa langsung ditebak jawabannya. Tetapi ketika nanti menghadapi soal yang pilihan jawabannya mirip-mirip, ya, ada dua pilihan jawaban yang mendekati sempurna, maka gunakan teknik eliminasi. Ya, misalnya seperti ini. Langsung menegur anak di depan teman-temannya. Kalau kita menggunakan teknik eliminasi, ini pasti langsung sudah kita coret. Tidak mungkin benar, karena secara logika saja, secara sensitivitas saja, ini tidak mungkin benar. Langsung menegur. Padahal kita tadi di sini sudah diberi 4 kunci prinsip awal ketika menghadapi permasalahan. Pertama, dahulukan empati terlebih dahulu. Ya, yang mana di sini mendahulukan empati, ya sudah kelihatan jawabannya adalah B. Oke, nah ini terkait dengan penyusunan rencana layanan operasional. Kan tadi kita ada beberapa poin ya yang kita dapatkan dari Kementerian Sosial. Ini menyusun rencana layanan operasional. Kalau yang tadi terkait dengan soal-soal kajian awal, ini semua soalnya kalau nomor 1 sampai nomor sekian itu terkait dengan kajian awal, itu sudah kami petakan sendiri. Menyusun rencana layanan operasional itu sendiri, menyiapkan bahan dan peralatan soalnya sendiri. Jadi teman-teman bisa fokus mencerna kriteria soal kajian awal itu, oh ternyata seperti ini. Rencana layanan operasional itu, oh seperti ini. Jadi modul ini sudah kami susun betul-betul memikirkan hal tersebut ya. Kami sudah petakan masing-masing supaya teman-teman bisa membantu teman-teman dalam menghadapi ujian dan semoga bisa lulus ya. Ini sudah kami petakan semua. Oke, kita lanjut untuk soal selanjutnya ya. Nah, untuk soal prinsip penyusunan rencana yang baik, ada 4 konsep kunci lagi yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama, berpijak pada kajian awal. Ya. Rencana harus menjawab kebutuhan atau masalah nyata yang telah teridentifikasi sebelumnya, ya, karena kita tadi sudah mengidentifikasi di awal. Yang kedua, seimbang dan holistik, ya, memadukan kegiatan akademik dan non akademik agar tumbuh kembang anak berjalan menyeluruh. Ya, ini konsep-konsep kunci yang harus teman-teman pahami sebelum menjawab soal-soal yang terkait dengan penyusunan rencana yang baik. Yang ketiga, disosialisasikan bersama. Jadwal dan rencana kegiatan perlu dipahami dan disepakati seluruh penghuni asrama. Ya. Yang keempat, terukur dan fleksibel. Rencana punya target yang jelas, namun tetap dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ya, jangan membuat sesuatu rencana yang terlalu
tinggi targetnya, tetapi pada pelaksanaannya akan susah dikerjakan. Seperti itu. Itulah 4 konsep kunci dalam menjawab soal-soal yang terkait dengan penyusunan rencana yang baik. Oke, langsung ke contoh soal. Di sini pada soal nomor 41 di modul kami ya, sebelum menyusun rencana layanan operasional asrama, hal pertama yang harus tersedia adalah A. Anggaran yang sudah habis terpakai, B. Hasil kajian awal terhadap permasalahan dan kebutuhan yang ada, C. Persetujuan seluruh wali murid, D. Surat izin dari kepolisian, D. Data akademik nasional. Nah, jawabannya apa? Nah, kalau tadi berdasarkan kembali pada 4 konsep ini, maka jawabannya sudah jelas ya. Yang terkait dengan 4 konsep ini yaitu B, hasil kajian awal ya. Jadi butuh kajian awal terlebih dahulu. Tanpa melihat kunci jawaban, kita sudah mengetahui jawabannya. Untuk penyiapan bahan dan peralatan layanan, ada 4 konsep juga yang harus teman-teman ingat dalam ketika menghadapi soal yang terkait dengan materi pokok, persiapan penyiapan bahan dan peralatan. Nanti ketika teman-teman mengidentifikasi, oh ini soalnya terkait dengan persiapan penyiapan bahan dan peralatan. Nah, teman-teman tinggal ingat 4 konsep kunci ini. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan kegiatan ya. Bahan dan alat disiapkan mengikuti rencana kegiatan yang telah disusun, bukan sekedar formalitas ya. Yang kedua, pembagian tanggung jawab yang jelas. Wali asrama menyiapkan sarana prasarana umum, wali asuh menyiapkan bahan kegiatan pengasuhan ya. Jadi pembagian tanggung jawabnya jelas. Terus yang ketiga, keselamatan dan kesehatan, termasuk perlengkapan P3K, kebersihan, keamanan alat yang digunakan. Yang keempat, inventarisasi berkala. Pengecekan rutin memastikan sarana layak pakai dan kebutuhan penggantian terdeteksi dini. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk langsung ke contoh soal nomor 52. Penyiapan sarana dan prasarana asrama secara umum menjadi tanggung jawab utama A. Wali asrama, B. Wali murid, ketua OSIS, dinas pekerja umum, atau E. Komite sekolah. Ya. Apa jawabannya teman-teman? Ini sesuai dengan tugas dari dari wali asrama ya. Jawabannya adalah A ya. Wali asrama menyiapkan sarana dan prasarana asrama merupakan salah satu fungsi manajerial pokok wali asrama, sejalan dengan perannya sebagai konseptor dan pengawas operasional asrama secara menyeluruh. Oke teman-teman, nanti teman-teman saya lampirkan saja PowerPoint ini, nanti teman-teman bisa miliki supaya bisa mengetahui konsep-konsep kunci apa dari setiap materi yang perlu teman-teman pelajari ya. Nah, di sini juga saya memberikan strategi menjawab soal studi kasus ya. Caranya kenali dahulu tahapan yang ditanya, apakah itu kajian awal ataukah itu rencana, apakah itu penyiapan, apakah itu pelaksanaan, atau apakah evaluasi. Karena tadi ada 5 pokok ya, ada 5 poin tadi ini ya. Kenali dulu apakah dia merupakan kajian awal, rencana layanan ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, setelah mengetahui, sudah mengidentifikasi, utamakan opsi yang mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan anak. Jadi apapun nanti ketika mendapatkan soal, pilihlah jawaban yang pertama. Jika dibenturkan antara keselamatan dengan administrasi, ya pasti dahulukan keselamatan. Jika dibenturkan antara keselamatan dengan kedisiplinan, pilihan jawabannya ya utamakan keselamatan ya, seperti itu. Urutannya seperti itu. Kalau tadi contoh-contoh yang kami berikan itu masih contoh-contoh yang kelihatan sangat jauh perbedaannya, bobot-bobotnya mungkin bisa teman-teman jawab. Tapi ketika nanti sudah ada dibenturkan antara keselamatan dan kedisiplinan, itu nanti teman-teman harus mengutamakan poin keselamatan ya. Selanjutnya, hindari opsi ekstrim, misalnya kekerasan, pembiaran total, pelimpahan tanggung jawab sepihak. Kalau ada jawaban seperti ini, langsung dicoret dan langsung dieliminasi. Sudah pasti bukan jawaban yang benar. Selanjutnya, yang keempat, pilih jawaban yang paling lengkap dan sistematis, bukan sekedar benar sebagian saja. Ya, seperti itu. Yang kelima, perhatikan kata kunci dalam soal seperti paling tepat, komprehensif, atau pertama kali. Ya, seperti itu. Itu kata kunci yang perlu teman-teman identifikasi. Selanjutnya yang keenam, kelola waktu, jangan terpaku terlalu lama pada satu nomor soal, karena teman-teman masih punya selain soal kompetensi teknis, ada manajerial, sosiokultural, wawancara, itu yang perlu teman-teman kejar juga ya. Untuk soal teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara nanti saya bagikan juga gratis kepada teman-teman yang sudah memiliki modul itu, modul kami. Nanti saya bagikan gratis untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancaranya, karena soal manajerial, sosiokultural, wawancara itu hampir mirip ya dari tahun ke tahun. Jadi saya sudah punya banyak bang soalnya, nanti akan saya bagikan ke teman-teman. Oke, selamat belajar dan semoga sukses menjadi bagian dari sekolah rakyat.
Terus berlatih soal, pahami prinsip pengasuhan, dan utamakan kesejahteraan dan keselamatan anak dalam mengambil keputusan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.